Salam budaya, selamat sore. Salam Indonesia sehat. Sore ini kita berada di Balai Budaya dalam rangka pameran Nasar, Tonggak dan Martir Seni Lukis Abstrak Indonesia. Bincang-bincang sore ini saya bersama kebetulan para pelukis yang ikut berpartisipasi dalam pameran tersebut, yaitu Saudara Mayek dari ISI Jogja dan Mas Edi Bonetski dari Universitas Atas Langit. Kita ngobrol bebas saja, bagaimana pengalaman kita dalam merespon keberadaan eksistensi Nasar sebagai seniman, baik sebagai pemikir maupun pelukis. Mungkin ke sebelah kanan saya dulu, Mas Mayek, karena sudah ikut pameran dan menulis. Silakan, bagaimana Anda membaca Nasar? Nasar, menurut saya Nasar itu semacam apa ya, fenomena tersendiri di zamannya ya. Jadi bagaimana dia sikap berkeseniannya itu sangat keras kepala, dan dia punya pemikiran dan gagasan sendiri bagaimana menyikapi hidup itu mendalam gitu. Jadi dia punya pengamatan tentang realitas sosial, apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di pergulatan di organisasi, dan agak sedikit menyerempet ke politik. Dia sebenarnya sadar betul, dan itu dituangkan dalam gagasan-gagasannya, di dalam catatan Pak Nasar sendiri. Saya pikir dia satu spirit yang seharusnya menjadi inspirasi bagi perupa-perupa atau seniman-seniman muda di zaman milenial sekarang ini. Saya rasa Pak Nasar ini memiliki kekuatan intelektual yang sangat sangat kuat ya, karena itu sangat tercermin sekali apa yang diungkapkan di buku-bukunya, di catatannya itu juga. Nah, spirit ini yang selalu terus berusaha dijaga oleh Pak Nasar itu sendiri, dan bagaimana dia terus memiliki pengamatan yang tajam baik di lingkungan para seniman dan kekaryaannya sendiri, bagaimana dia menganalisa karya teman-temannya, karyanya sendiri. Dia selalu punya gagasan, dia selalu punya pemikiran-pemikiran tertentu tentang hal-hal yang baginya itu sangat mendasar atau sesuatu yang esensial gitu, Mas. Jadi Pak Nasar ini saya kira perlu dan patut ditiru gitu, semangatnya, spiritnya. Oke. Saya kira itu, Mas. Nanti dilanjutkan, saya mau berbicara dengan Mas Edi Bonetski dulu, bagaimana karyanya sangat menarik tadi. No box katanya Pak Kris. Apa? No box, bukan No box. inbox atau outbox, tapi no box. DM. Ya, silakan. Harus inbox. Ya, silakan. Pak Nasar itu bagi saya sebuah monster yang tidak menyakiti, sebuah elin di periode 2894 yang rebel banget. Jadi kalau anak muda sekarang pengen jadi seniman, semuanya hampir saya tanya, karena pengen seperti Pak Nasar. Maaf ya, Indonesia gitu loh. Waktu saya ke Belarus, nih Eropa Timur nanya, kamu kenal nggak Nasar? Orang sana kenal rupanya. Orang-orang Eropa mendapatkan kabar Pak Nasar itu dari cerita-cerita, surat-surat gitu, dari surat-surat, dari coretan-coretan kecil. Ya mungkin itu umpetan-umpetan ya, piritan-piritan kalau kartu gitu loh, sembunyian-sembunyian yang tidak diketengahkan ke publik seni rupa saat zaman itu, dan orang tidak tahu gitu loh, tapi cenderung bawah tanah, undergroundis banget gitu loh. Jadi hari ini di 2021 anak-anak muda pengen semua jadi seniman karena melihat figur sosok Pak Nasar
yang rebel seperti itu gitu. Anti kemapanan, anti kapitalisme, anti konsorsium, anti korporasi, ya tafsir postmodernismenya tentang Nasar seperti itu. Gila itu. Anti sosial nggak? Hah? Anti sosial nggak? Pak Nasar itu punya modal sosial yang kuat. Ini terbukti kalau seniman itu harus produksi dan reproduksi. Produksi plus reproduksi sama dengan ada Emak Nasar masih hadir hari ini, anak-anaknya. Jadi kalau seniman tidak mereproduksi, melakukan hubungan biologis, ideologinya mati. Gitu. Oke, nanti kita lanjut. Saya melanjutkan sama Mas siapa? Mas Maye Prayitno. Anda sebagai generasi muda yang pastilah seperti pikiran-pikiran Nasar ketika muda, anti kemapanan, anti macam-macam ya, memiliki cita-cita tersendiri. Tapi Pak Nasar itu anti kemapanannya nggak diutarakan gitu. Enggak. Kalau sekarang kan zaman HP, zaman gawai gitu loh. Anak-anak muda zaman sekarang, terutama generasi milenial, bagaimana keterhubungan antara pemikiran-pemikiran Nasar dengan anak-anak milenial sekarang ini dalam dunia peradaban digital ya maksudnya ya. Di lingkungan sekitar kita ya. Iya. Jadi seperti yang saya singgung awal tadi ya, spirit Pak Nasar ini patut dan sangat layak untuk menjadi inspirasi begitu bagi generasi sekarang. Kenapa? Karena generasi sekarang itu cenderung tidak memiliki pemikiran yang anti mainstream, tapi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang lagi ini itu mereka selalu jadi follower, mengikuti hal-hal yang sedang tren atau seperti itu. Jadi suka jadi lebih suka jadi follower maksudnya. Kebanyakan begitu. Jadi iya. Jadi pasar bicara apa, mereka rame-rame untuk mengikuti hal-hal semacam itu. Mungkin itu karena situasi zaman sekarang ya. Peradaban digital itu sendiri, medsos ya. Yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Nah, spirit apa yang diwariskan oleh Pak Nasar ini itu bisa menjadi sangat penting, Mas. Menurut saya begitu sih. Jadi keterkaitannya atau sebenarnya tidak terhubung, tapi spirit itu bisa diambil kembali untuk jadi transformasi itu. Karena bagaimanapun anak-anak muda itu seharusnya punya karakter dan sisi-sisi artistiknya yang menguat, bukan menjadi itu tadi karena gejala sosial media jadi follower, visualnya jadi kemayu, jadi hal kayak gitulah. Itu Mas kira-kira. Oke, terima kasih. Balik lagi kepada Bung Edi Bonetsky. Kebetulan Edi Bonetsky ini adalah seorang perupa, nulis juga, tetapi membuat atau mengaransir atau mencipta musik juga. Kebetulan di dalam karya-karya Nasar itu kan menyatu dengan musik juga. Bunyi. Menurut Anda bagaimana antara musik seni rupanya Pak Nasar? Pak Nasar. Pak Nasar itu orang yang membunyikan visual, terus memvisualkan bunyi dalam sebuah medium. Walaupun pengamat bilang 3 non dan dia bilang 3 non estetis, sungguhnya dia bunyi gitu, bisa membunyikan komposisi. Kalau di struktur musik gitu loh, cik 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 cik, iya kan, gitu. Kalau karyanya kan cuk cuk cuk, tiba-tiba ada cuk. Itu notasi. Itu sebetulnya yang dilakukan oleh Wasili Kandinsky juga. Wasili Kandinsky, ya. Karena kupikir jalan sunyi yang ditempuh Pak Nasar ya seperti itu, bisa memvisualkan bunyi juga berbentuk notasi semua tuh. Kalau dilihat dari ini karya ini ya kan, cuk 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 cuk, kayak satu tarikan nafas, satu kali minuman dia ya, cuk 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 cuk, ya. Kayak seakan-akan kita melihat Indonesia di situ.
Melambai-lambai di pantai, ya kan? Ya. Gue pikir kasih. karena dia punya biologi secara akar kan Pariaman ya. Pariaman kan halus secara lempit kalau silat gitu. Halus secara budi, adab, halus secara filosofi. Beberapa founding father juga lahir dari Pariaman kan, Hamka ya kan, seperti itu. Gitu Romo. Gitu. Waktunya masih panjang. Iya. Kita terus dengan Nasar dan keindonesiaannya. Iya. Bagaimana menurut Anda yang generasi mewakili seniman generasi sekarang tentang Nasar dan keindonesiaannya dan pencapaian-pencapaiannya? Bagaimana? Tentang sosok Nasar, Oh iya. pencapaian-pencapaiannya yang sangat Indonesia itu tadi. Dia pasti berbeda dengan yang lain gitu. Ya, saya rasa melihat karyanya sih memang sangat berbeda ya dengan seniman-seniman di zamannya. Dia memiliki rentetan pengalaman yang panjang dengan pengamatan-pengamatannya itu sehingga dia sampai mencapai ke teori dia sendiri tiga non itu sampai ke visualnya yang abstraktif seperti itu. Iya. Yang kemudian menurun pada anak-anaknya ini. Jadi pada dasarnya gagasan Pak Nasar ini sangat Indonesia Mas menurut saya begitu karena banyak hal yang dia cakup, misalnya mempertanyakan tentang keorganisasian waktu itu ya, atau pemikirannya tentang gimana sih pelukis seni rupa Indonesia itu sudah muncul di pikiran-pikirannya waktu ketika itu, dan dia secara visual juga memvisualkan apa lingkungan-lingkungan sosial, misalnya tentang pedagang atau hal-hal yang dari sekitarnya. Dia itu selalu menjadi rujukan dia. Jadi saya rasa Pak Nasar ini pengamat yang cukup sangat Indonesia. Dan itu tentu saja dipengaruhi oleh guru-gurunya waktu itu ya. Oke. Iya Mas. Lanjut. Sudah cukup. Oke, tadi menarik tentang perjalanannya Nasar sebagai seorang yang memiliki nasionalisme sehingga melahirkan karya-karyanya yang sangat Indonesia tersebut. Nasar dalam jiwanya tidak digembleng saja sebagai dari bagian kesenian atau kebudayaan, tapi secara nyata memang Nasar adalah seorang pejuang revolusi ketika benar, dia terlibat langsung. Tahun 48-49 dia memanggul senjata, benar-benar mempertaruhkan nyawanya, jiwanya untuk bangsa ini. Maka dengan kejujurannya itulah, pengalaman hidupnya itulah, dia menggali terus dirinya sendiri menjadi seniman yang sejati dan menawarkan atau menghasilkan karya-karya yang sangat Indonesia tadi. Betul. Itu sih tambahan dari saya. Terus ke Mas Edi Bonetski lagi, bagaimana ke depan generasi muda dengan ke depan lo ya, bukan milenial lagi, dengan sosok Nasar ini. 1, 2, 3 hari 10 tahun ke depan, sosok-sosok Nasar di era posmo ini, era keriuhan harus menepi, mengambil jarak melihat kekuasaan, menepi mengambil jarak melihat ormas, menepi mengambil jarak melihat lembaga secara objektifikasi, pindah ke visual. Bagaimana keberjarakan itu melihat sebuah objek agar tetap objektif gitu loh, bercerita ke dalam medium visual. Itu aja sih Juman. Dan siapa-siapa yang berhasil menguasai ini, dia menguasai dunia. Menarik. Oke, terima kasih Bung Edi Bonetski. Ini dua-duanya guru saya ini, maka pembicaraan menjadi sangat menarik. Ini paus saya. Banyak hal yang bisa berkelindan tidak saja pada seni lukis abstrak Nasar, tetapi merambah pada ranah kebudayaan secara umum. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga obrolan santai ini memperkaya literasi pada generasi muda dan masyarakat umum. Terima kasih.
Salam budaya, salam Indonesia. Markoba. I love you Nasar. Masa itu bisa. Habis kalau yang